warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Pada hari ini kita insya Allah akan melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab yang berikutnya, yakni bab mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita semua dapat memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, dan memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil tersebut. Kemudian kita juga dapat memahami cara menerapkan perilaku jujur dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kepada anak-anakku sekalian, sehubungan dengan masih dalam suasana pandemi COVID-19, tentunya Bapak harapkan kita semua tetap tinggal di rumah dan tetap menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dalam kesehatan ini, amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya yakni ada bab mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita memahami, di sini ada memahami perilaku jujur ya. Perilaku jujur ini tentunya ada beberapa aspek dan ada beberapa tempat-tempat yang perlu kita tinjau. Yang pertama, memahami perilaku jujur terlebih dahulu. Apa sih jujur itu? Nah, jujur secara bahasa memang adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Bukan ada apanya ya, bukan ada apanya, tetapi mengatakan sesuatu apa adanya. Adanya seperti itu kita sampaikan, dan itu merupakan sebuah kejujuran. Contoh real, ketika kita ditanya, sedang apa kamu? Nah, atau misalnya kita minta izin kepada orang tua untuk bahasanya belajar kelompok. Nah, dalam belajar kelompok ini tentu kita harus menggunakan, ketika orang tua sudah memberikan izin, tentu kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Bukan berarti setelah melaksanakan kegiatan belajar kelompok kemudian kita main kemana yang tidak ada gunanya, atau bahkan hanya izin dari rumahnya saja kemudian tidak melaksanakan belajar kelompok tersebut. Itu yang dinamakan kejujuran. Kemudian dalam lingkup keluarga, misalnya kejujuran kita diperintahkan untuk membeli minyak goreng misalnya. Kemudian ada sisa uang lebihan daripada pembelian minyak goreng itu. Nah, tentunya untuk menumbuhkan rasa sikap kejujuran ini, tentu kita harus mengembalikan semua. Adapun nanti imbalan dari orang tua itu adalah merupakan rezeki buat kita, atau misalnya tambahan uang jajan untuk kita. Tapi nilai dari kejujuran sesungguhnya dites oleh orang tua, diantaranya yang paling rendah atau yang paling mudah itu adalah ketika ada sisa kembalian uang belanja, tentu diserahkan semuanya kepada orang yang menyuruh kita. Itu di lingkungan keluarga. Bagaimana kalau di lingkungan sekolah? Di dalam lingkungan sekolah sangat banyak sekali contohnya. Contoh, ketika kita melaksanakan ulangan, baik itu ulangan semester ataupun ujian yang lainnya, tentu kita di sini dinilai dari kejujurannya, yakni mengerjakan sesuai kemampuan kita, tidak tengok-tengok kepada teman yang lain, juga tidak mencontek atau mencari jawaban ke yang lain, atau bahkan mungkin sampai keliling-keliling mengelilingi bangku untuk mencari jawaban kepada teman yang lain. Ini merupakan salah satu sikap atau salah satu contoh kejujuran di dalam ruang lingkup sekolah. Selain ujian ada juga misal ketika jadwal piket di hari Rabu untuk membersihkan kelas misalnya. Nah, kita tentu juga harus sesuai dengan jadwal itu. Bukan berarti kita datang lebih awal kemudian tidak mengerjakan apa-apa, kemudian mengakunya sudah piket atau sudah melakukan kebersihan. Nah, itu contoh kejujuran di ruang lingkup sekolah. Bagaimana kalau misalnya dalam kehidupan masyarakat? Di dalam kehidupan masyarakat, yang namanya kejujuran tentu adalah sangat mahal sekali harganya. Karena kejujuran sama dengan amanah
atau kepercayaan. Jika seseorang sudah tidak lagi dipercaya, maka sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan itu. Misalnya si A dikasih uang sekian ratus ribu untuk dibagikan ke 8 orang, ternyata yang dibagi hanya 5 orang misalnya. Nah, ini merupakan perbuatan yang tidak jujur ya itu. Kemudian memahami perilaku adil. Adil sering kita pahami adalah sama rata. Misalnya kalau dia dikasih A, maka yang lain juga dikasih A. Padahal pada prinsipnya yang namanya adil tidak mesti sama rata. Baik itu pembagian ataupun jumlahnya tidak mesti sama rata. Baik, kita contohkan. Contoh. Seorang ayah mempunyai 3 anak. Yang satu SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD. Tentunya dari 3 anak ini bukan berarti semuanya harus dikasih 5.000 rupiah. Apakah ini yang dimaksud adil? Tentu tidak. Tetapi adil di sini sesuai dengan kebutuhannya. Misal anak SMA itu 15.000, anak SMP 5.000, anak SD misalkan itu hanya 3.000 misalnya. Nah, walaupun pada prinsipnya tidak mungkin anak SD zaman sekarang itu jadanya 3.000. Nah, pasti anak SMA juga lebih dari 20.000. Nah, ini yang namanya adil pada prinsipnya tidak semuanya mesti 5.000, tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Itu diantaranya adalah prinsip-prinsip keadilan. Kemudian kalau kita berbicara yang namanya perilaku adil atau keadilan, biasanya tentu yang ada itu ada di pengadilan. Nah, bagaimana di pengadilan? Di pengadilan ini sangat berat sekali anak-anak sekalian ya. Berat apa? Jika kelakuannya atau pengambilan keputusan salah, tentu kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang qadhi atau seorang hakim tentunya diberikan kekuasaan sebagai wakil Tuhan. Nah, ketika salah memberikan pengertian, tentunya akan menjadi negatif untuk hakim itu sendiri. Ya. Kemudian di sini kita silahkan kalian nanti di rumah buka buku tulis atau buku catatan dan juga buku cetak kalian. Tentunya kita di sini untuk dalil, memahami dalil naqli tentang perilaku jujur dan adil dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha Shadaqallahul Adzim. Nah, Bapak harapkan bagi kalian yang berada di rumah untuk membuka surah Al-Maidah ayat ke-8, kemudian membahasanya secara berulang-ulang, karena itu merupakan bagian daripada memahami dalil naqli tentang perilaku jujur dan adil. Artinya di mana? Artinya ada di buku cetak ya, di buku cetak masing-masing kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
Baik, itu diantaranya mengenai pemahaman perilaku jujur, perilaku adil, dan memahami dalil nakli. Bapak harapkan walaupun pertemuan yang singkat ini, sesingkat ini, tentunya kamu tidak henti-henti di rumah untuk menelaah, ya, menelaah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur dan adil dilaksanakan dalam kehidupan? Tentunya tadi Bapak sudah memberikan contoh bagaimana melakukan perbuatan yang adil, melakukan perbuatan yang jujur. Ini merupakan satu modal bagi kita. Ibarat kata sebuah kertas ya yang putih, yang bersih, kemudian kita remas, kemudian kita lepaskan lagi, tentu kertas itu akan ada bekas daripada lipatan-lipatan remasan kita. Itulah ibarat sebuah kepercayaan. Kalau kepercayaan yang sudah bagus, kemudian kita rusak, maka betapapun kita berusaha untuk mengembalikan, tetap saja ya manusia, baik itu lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat, memberikan tanda tanya kepada kita, apakah kita masih jujur ataupun tidak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini, tentunya dalam memahami perilaku jujur dan perilaku adil, juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, stay di rumah dan juga jangan lupa tetap jaga jarak, tetap memakai masker dan jaga kesehatan. Itu saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.